Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat kurma yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kenikmatan, bulan ditambahkannya rizki seorang mukmin, dan tentu keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Kita syukuri dengan kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita untuk bisa taat dalam setiap waktu, setiap keadaan sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan kita nanti digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang terapi penyakit hasad. Kita tahu bahwa hasad adalah satu penyakit hati yang hampir setiap manusia itu punya. Kalau seandainya tidak waspada, seandainya tidak mawas diri, maka setiap orang itu akan terhinggapi dengan penyakit hati ini. Padahal penyakit ini sesungguhnya merupakan penyakit yang sangat berbahaya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hababa. Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika api itu memakan kayu bakar. Seberapapun banyaknya kayu bakar yang tersedia, kalau api tidak dipadamkan, maka semuanya akan ludes habis terbakar. Demikianlah gambaran dari ketika kita memelihara hasad dalam diri kita. Maka sebisa mungkin kita berupaya untuk menghilangkan penyakit hasad ini dalam diri kita. Bagaimana cara mengobati penyakit ini? Imam Al-Ghazali beliau menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian secara singkat kami akan membahasnya di sini tentang bagaimana mengobati penyakit hasad ini, yaitu dengan ilmu dan amal. Apa maksud dengan ilmu? Yaitu dengan kita mengetahui bahaya dari penyakit ini. Salah satu bahayanya sudah kita sebutkan di awal, yaitu bahwa hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga nanti akan kita jumpai kebaikan-kebaikan itu ludes. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hasidu aduwu nikmati. Orang yang hasad itu adalah musuh nikmatku. Mutasakhitun biqadai. Orang yang benci terhadap keputusanku. Ghairu radin bikismaiti baina ibadi. Orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah di antara hamba-hambanya. Ini merupakan suatu yang sangat jelek sekali.
digolongkan sebagai orang yang menjadi musuh nikmatnya Allah, digolongkan orang yang membenci nikmat Allah, digolongkan orang-orang yang tidak ridha terhadap pembagian Allah. Padahal Allah adalah yang maha adil. Kalau Allah yang maha adil aja tidak dia sukai dengan cara pembagiannya, bagaimana dengan cara pembagian selain Allah? Nah, dengan kita mengetahui bahaya hasad ini, dan tentu bahaya hasad ini sangat banyak sekali. Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang yang berlaku hasad itu ibarat orang yang melempar batu ke arah tembok. Ketika batu dilempar, maka batu itu membalik ke arah dirinya, kemudian membuat dia marah. Dia melemparkan lagi batu itu ke tembok. Semakin dia melemparnya semakin keras, maka balik ke arah dirinya semakin keras. Yang tadinya balik ke arah kepalanya, lemparan kedua balik ke arah matanya, hingga sebelah matanya menjadi tidak bisa melihat. Kemudian membuat dia semakin marah, dia lempar lagi, balik lagi ke arah mata yang sebelahnya, hingga kedua matanya menjadi tidak bisa melihat. Demikianlah ketika dia terus-menerus melempar batu itu semakin keras, justru yang balik kepada dirinya juga semakin keras. Itu gambaran orang-orang yang bersikap hasad, bersikap iri kepada orang lain. Dengan kita mengetahui bahaya hasad ini, tentu kita akan jauh-jauh dari sifat ini. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan amal. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Apa yang dimaksud amal? Yaitu dengan action, dengan kita melakukan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kita melakukan kebalikan dari tuntutan hasad. Ini bukan perkara mudah. Melakukan kebalikan dari tuntutan hasad. Biasanya orang yang hasad itu akan melakukan hal-hal buruk kepada orang yang dihasadi. Kalau misalnya kita hasad kepada si fulan, misalnya Pak Suto dapat hadiah, kemudian kalau gitu hadiahnya akan saya bakar. Atau atau tetangga kita misalnya dapat hadiah motor, nanti motornya mau tak jaili biar nggak awet. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan kebalikan dari tuntutan hasad. Ketika kita penginnya seperti itu, justru kita berlaku sebaliknya. Yang tadinya pengen jaili, kemudian kita justru berbuat baik. Kalau ada maling yang mau ngambil, justru kita yang membelanya. Kalau ada orang yang mau menjaili, justru kita membelanya. Atau paling tidak orang yang hasad biasanya mendoakan buruk. Semoga-moga orang itu begini dan begini. Doa buruk yang akan kita panjatkan atau yang akan kita doakan. Nah, kalau keinginannya seperti itu, maka lakukan kebalikannya, yaitu kita berdoa dengan doa yang baik. Misalnya orang lain dapat sepeda motor, kemudian kita pengen mendoakan buruk padanya, pengennya itu kita doakan muga-muga ndang rusak motornya. Nah, kita doakan sebaliknya, mudah-mudahan motornya barokah, motornya awet, dan lain sebagainya. Doa-doa yang baik. Ketika kita bisa melakukan kebalikan dari tuntutan hasad, maka lama-kelamaan hasad itu akan menjauh dari diri kita. Itulah terapi penyakit hasad ini. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan seandainya ada rasa hasad yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit itu dalam diri kita hingga kita tergolong orang-orang yang bersih dari sifat hasad ini.
ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.